Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bagi orang-orang Yahudi, amal kasih, doa, dan puasa adalah 3 karya besar kehidupan beragama. Ketika Yesus ditanya mengapa dia dan murid-muridnya tidak berpuasa, Yesus menjawab dengan gambaran yang jelas. Sebuah pernikahan Yahudi adalah saat perayaan khusus. Ciri khasnya adalah pasangan yang sudah menikah tidak pergi berbulan madu ke tempat yang jauh. Mereka menghabiskan bulan madu mereka di rumah. Selama seminggu setelah pernikahan, open house diadakan. Mempelai pria dan wanita diperlakukan sebagai raja dan ratu, bahkan disapa sebagai raja dan ratu. Dan selama minggu itu, teman-teman terdekat mereka berbagi kegembiraan. Teman-teman terdekat itu disebut anak-anak dari mempelai wanita. Pada kesempatan seperti itu, orang-orang miskin dan sederhana mengalami satu kegembiraan, pesta kelimpahan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Jadi Yesus membandingkan dirinya dengan mempelai laki-laki dan murid-muridnya dengan teman-teman terdekat mempelai laki-laki. Saudara-saudari, bagaimana dalam situasi seperti itu bisa mengalami kesedihan dan kemuraman? Waktu itu bukan waktu untuk berpuasa, tetapi waktu untuk bersuka cita seumur hidup. Saudara-saudari, Injil kali ini menyampaikan kepada kita bahwa bersama Yesus adalah hal yang menggembirakan. Di hadirat Yesus ada buih hidup yang menebarkan. Kekristenan yang diliputi kesuraman adalah suatu kemustahilan. Orang yang berjalan dengan Kristus berjalan dalam pancaran sukacita. Injil kali ini juga menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada sukacita yang abadi. Bagi murid-murid Yohanes, masa duka telah tiba karena Yohanes sudah berada di dalam penjara. Bagi murid-murid Yesus, saat duka itu pasti akan datang. Ini adalah salah satu keniscayaan besar kehidupan bahwa sukacita harus berakhir. Epiktetus berkata dengan muram, "Ketika kamu mencium anakmu, katakan pada dirimu sendiri, suatu hari kamu harus mati." Itulah sebabnya kita harus mengenal Tuhan dan Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Hanya Tuhan yang tinggal di tengah semua peluang dan perubahan hidup. Hubungan manusia dengan sesamanya suatu hari nanti harus berakhir. Hanya sukacita surga yang berlangsung selama-lamanya. Dan jika kita memilikinya di dalam hati kita, tidak ada yang dapat mengambilnya. Saudara-saudari terkasih, Injil kali ini juga merupakan tantangan. Mungkin pada suatu saat para murid tidak melihatnya, atau pada saat itu para murid tidak melihatnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu telah mengalami sukacita oleh karena mengikuti Aku. Dapatkah kamu juga melewati kesulitan dan penderitaan salib?" Apakah kita siap untuk keduanya, sukacita dan salib? Yesus tidak pernah berada di bawah ilusi apapun. Jelas di ujung jalan Yesus melihat salib menunggunya. Di sini tirai diangkat dan ada pandangan sekilas ke dalam pikiran Yesus. Yesus tahu bahwa baginya jalan hidup adalah jalan salib. Namun Yesus tidak menyimpang satu langkah pun darinya.
Inilah keberanian orang yang tahu apa yang harus dibayar oleh jalan Tuhan dan yang masih terus berjalan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.